Selamat siang, Ibu Maria Sinaga. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Syauki Fajar. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait isu kepemilikan konsolidasi, yang mana ini dari sesi ke-15 ya Bu ya. Untuk saham preferen, anak perusahaan, dan perubahan kepemilikan induk perusahaan. Nah, berikut yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dasar saham preferen anak perusahaan. Ada karakteristik, hak, dan pengaruhnya terhadap pengendalian. Kemudian yang kedua, konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan beredar, yaitu alokasi ekuitas dan jurnal eliminasi. Kemudian yang ketiga, contoh soal dan pembahasan. 1. Perhitungan laba, kepentingan non pengendali, dan jurnal eliminasi. Berikutnya ada perubahan kepemilikan induk perusahaan, yaitu pembelian dan penjualan saham anak perusahaan. Kemudian ada contoh soal dan pembahasan 2, yaitu kasus pembelian saham tambahan dari non afiliasi, dan yang terakhir kesimpulan, yaitu ringkasan poin-poin pentingnya. Nah, ini yang pertama, konsep dasarnya, yaitu apa itu saham preferen anak perusahaan. Banyak perusahaan menerbitkan lebih dari satu jenis saham. Saham preferen memberi pemegangnya hak didahulukan atas dividen dan aset saat likuidasi dibandingkan pemegang saham biasa. Namun umumnya saham preferen tidak memiliki hak suara, sehingga kepemilikan atas saham preferen berapapun besarnya tidak menimbulkan pengendalian terhadap anak perusahaan. Akibatnya dalam konsolidasi, ekuitas anak perusahaan harus dipisah lebih dulu menjadi bagian hak pemegang saham preferen dan hak pemegang saham biasa sebelum eliminasi kepemilikan dilakukan. Dan yang pertama, ada prioritas dividen dibayar lebih dulu sebelum saham biasa. Kemudian prioritas likuidasi, klaim aset didahulukan saat pembubaran, dan umumnya tanpa hak suara. Saham preferen ini tidak memberikan kendali operasional. Nah, berikutnya prosedur konsolidasi. Alur konsolidasi saat anak perusahaan memiliki saham preferen beredar. Yang pertama, pisahkan ekuitas anak perusahaan. Itu tentukan bagian ekuitas yang menjadi hak pemegang saham preferen, nilai nominal kali tarif dividennya, dan sisanya untuk pemegang saham biasa. Berikutnya ada alokasikan laba bersih anak perusahaan. Dividen preferen dikurangkan lebih dulu dari laba bersih. Sisanya dibagi proporsional antara induk dan kepentingan non pengendali atau KNP sesuai presentasi kepemilikan saham biasa. Kemudian berikutnya ada eliminasi kepemilikan saham preferen. Jika induk memiliki sebagian saham preferen, maka bagian tersebut dieliminasi. Sisanya yang tidak dimiliki induk masuk ke KNP. Berikutnya ada yang terakhir, yaitu susun jurnal eliminasi konsolidasi. Eliminasi pendapatan dari anak perusahaan, dividen yang diumumkan, investasi awal, serta alokasi ke kepentingan non pengendali. Nah, ini ada contoh soal pembahasan. Contoh soal pertama, terhadap kasus PT Nusantara Makmur sebagai induk membeli 80% saham biasa PT Sejahtera Abadi sebagai anak perusahaan pada 1 Januari 2024 sebesar nilai bukunya 528 juta dicatat dengan metode ekuitas. Kemudian pada tanggal akuisisi, total ekuitas saham biasa PT Sejahtera Abadi adalah 660 juta. Itu saham biasa 420 juta ditambah saldo laba 250 juta. Nah, kemudian ada PT Sejahtera Abadi juga memiliki saham preferen 8% dengan nilai nominal 150 juta yang beredar penuh dan sepenuhnya dimiliki pihak non afiliasi, yaitu tidak dimiliki PT Nusantara Makmur. Kemudian dividen preferen dibayar rutin setiap tahun. Selama tahun 2024, PT Sejahtera Abadi melaporkan laba bersih 96 juta dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 36 juta. Nah, ini ada pertanyaannya, yaitu hitunglah pendapatan PT Nusantara Makmur dari PT Sejahtera Abadi, pendapatan untuk kepentingan non pengendali, dan susun jurnal eliminasi konsolidasi tahun 2024.
Nah, ini pembahasannya, langkah-langkahnya, alokasi laba bersih PT Sejahtera Abadi 2024. Di sini terlihat laba bersih PT Sejahtera Abadi 2024 sebesar 96 juta, dikurang dividen saham referen 8% dari 150 juta yaitu 12 juta. Kemudian laba yang menjadi hak pemegang saham biasa adalah 84 juta. Bagian proporsional PT Nusantara Makmur sebagai induk perusahaan dikalikan 80%, jadi pendapatan PT Nusantara Makmur dari PT Sejahtera Abadi sebesar 67.200.000. Nah, ini ada kunci logikanya, dividen preferen wajib dikurangkan lebih dulu dari laba bersih anak perusahaan karena itu adalah hak pemegang saham preferen, bukan hak pemegang saham biasa atau induk maupun KNP. Nah, kemudian pendapatan untuk kepentingan non pengendali atau KNP, dividen preferen PT Sejahtera Abadi sebesar 12 juta, kemudian bagian 20% atas laba biasa, 20% kali 84 juta yaitu sebesar 16.800. Jadi total pendapatan untuk KNP sebesar 28.800. Nah, ini ada contoh jurnal eliminasi konsolidasi 2024. Yang pertama, mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Di sini pendapatan dari anak perusahaan sebesar 67.200. Kemudian dividen diumumkan saham biasa 80% kali 36 juta sebesar 28.800. Investasi pada saham biasa pada Sejahtera Abadi sebesar 38.400. Dan yang kedua, mengalokasikan laba kepentingan non pengendali. Sini ada pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 28.800. Kemudian dividen diumumkan saham referen 12 juta, dividen diumumkan saham biasa 20% kali 36 juta ketemu 7.200 dan kepentingan non pengendali sebesar 9.600. Ada catatan sisa laba yang tidak dibagikan sebagai dividen tetap menambah akun investasi pada saham biasa pada Sejahtera Abadi atau kepentingan non pengendali konsisten dengan metode ekuitas. Nah, kemudian yang ketiga, mengeliminasi investasi saham biasa awal. Nah, di sini ada saham biasa pada Sejahtera Abadi 420 juta. Kemudian ada saldo laba 1 Januari 250 juta. Di sisi kanannya ada investasi pada saham biasa pada Sejahtera Abadi sebesar 528 juta dan kepentingan non pengendali 20% kali 660 sebesar 132 juta. Nah, di sini ada mengeliminasi saham preferen anak perusahaan itu 100% ke KNP, saham preferen pada Sejahtera Abadi 150 juta dan kepentingan non pengendalinya sama 150 juta. Ini ada kasus khusus dua situasi khusus saham preferen anak perusahaan. Yang pertama, jika dimiliki oleh perusahaan, jika induk memiliki sebagian saham preferen anak perusahaan, saham tersebut berada di dalam entitas konsolidasi sehingga harus dieliminasi seluruhnya beserta pendapatan dividen preferen yang telah dicatat induk. Nah, kemudian ada dengan provisi dividen kumulatif. Provisi ini melindungi pemegang saham preferen. Perusahaan wajib membayar dividen periode berjalan dan tunggakan dividen periode sebelumnya sebelum mendapat bagian dividen ke pemegang saham biasa. Ini ada perubahan kepemilikan, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Persentase kepemilikan induk atas perusahaan dapat berubah karena tindakan induk maupun anak perusahaan itu sendiri melalui transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi maupun dengan pihak yang terafiliasi. Yang pertama, di sini ada induk membeli tambahan saham anak dari pihak non afiliasi, yaitu jadi kepemilikan bertambah. Induk menjual sebagian saham anak ke pihak non afiliasi, kepemilikan induk berkurang. Kemudian anak menerbitkan saham baru ke pihak non afiliasi, kepemilikan induk terdilusi atau berkurang. Dan berikutnya yang keempat, ada anak membeli kembali sahamnya dari pemegang saham non afiliasi, kepemilikan induk relatif bertambah. Prinsip akuntansi. Prinsip utama, pelakuan sebagai transaksi ekuitas. Dari sudut pandang entitas ekonomi tunggal, jual beli saham anak perusahaan dan pihak non afiliasi diperlakukan sebagai transaksi modal atau equity transaction, bukan sebagai transaksi yang menimbulkan laba rugi pada laporan laba rugi konsolidasi. Pembelian saham tambahan, selisih antara harga beli dan nilai buku saham yang diperoleh diperlakukan sebagai bagian dari diferensial yang dialokasikan.
bukan laba rugi. Kemudian penjualan sebagian saham, selisih antara harga jual dan nilai tercatat saham yang dijual disajikan sebagai penyesuaian tambahan modal disetor pada laporan konsolidasi, bukan sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, berikutnya divisi kepemilikan. Saat anak perusahaan menerbitkan saham baru, ketika anak perusahaan menjual saham baru ke non-afiliasi, entitas konsolidasi memperoleh tambahan dana, namun jumlah saham anak perusahaan yang beredar bertambah, sehingga persentase kepemilikan induk otomatis berkurang atau terdilusi dan bagian KNP meningkat. Nah, ini ada dua faktor penentu dampak transaksi. Yang pertama, jumlah saham baru yang dijual ke pihak non-afiliasi. Yang kedua, harga jual saham tersebut dibandingkan dengan nilai buku per lembar. Sesuai rekomendasi standar akuntansi, penerbitan tambahan saham maupun perolehan kembali treasury stock oleh anak perusahaan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas entitas konsolidasi tanpa mengakui laba rugi. Ini ada contoh soal dan pembahasan yang kedua. Sampai dengan 30 Juni 2024, PT Nusantara Makmur memiliki 80% saham biasa PT Sejahtera Abadi dengan nilai tercatat investasi sebesar 600 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2024, PT Nusantara Makmur memberi tambahan 5% saham biasa PT Sejahtera Abadi secara tunai dari pemegang saham non-afiliasi seharga 42 juta. Pada tanggal transaksi tersebut, total ekuitas saham biasa PT Sejahtera Abadi atau nilai bukunya tercatat sebesar 700 juta. Nah, pertanyaannya, berapa persentase kepemilikan PT Nusantara Makmur setelah transaksi, kemudian berapa diferensial pembelian tambahan ini, dan buat jurnal yang dicatat PT Nusantara Makmur. Nah, ini ada pembahasannya. Yang pertama, nilai buku ekuitas saham biasa PT Sejahtera Abadi per 1 Juli itu tercatat 700 juta. Kemudian persentase saham yang dibeli 5%, nilai buku yang bagian yang dibeli sebesar 35 juta, itu 5% dari 700 juta. Dan harga perolehan tunai sebesar 42 juta, diferensial atau kelebihan biaya atas nilai buku sebesar 7 juta. Kepemilikan baru ini 80% ditambah 5% yaitu 85%. Jadi kepemilikan induk naik menjadi 85% dan KNP turun menjadi 15%. Dan jurnal PT Nusantara Makmur buku terpisah 1 Juli 2024 itu ada investasi pada saham biasa PT Sejahtera Abadi 42 juta dan kas 42 juta. Nah, berikutnya ada dampak pada laporan keuangan konsolidasi. Pada laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal pembelian, transaksi tidak menimbulkan laba rugi. Yang terjadi adalah yang pertama, kepentingan non pengendali berkurang sebesar nilai buku saham yang dibeli, yaitu 35 juta. Ini dari 5% dikali 700 juta. Kemudian diferensiasi 7 juta diakui sebagai bagian dari kelebihan biaya investasi yang akan dialokasikan ke aset teridentifikasi anak perusahaan atau goodwill mengikuti prosedur alokasi diferensial standar. Nah, kemudian ada yang terakhir, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi atas transaksi pembelian saham tambahan ini sesuai konsep entitas ekonomi tunggal. Nah, berikut ada pertanyaan, mengapa kepemilikan saham preferen anak perusahaan umumnya tidak menimbulkan pengendalian? Ini jawabannya karena saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara. Kemudian apa yang harus dikurangkan lebih dulu dari laba bersih anak perusahaan sebelum dialokasikan ke induk dan KNP, yaitu jawabannya dividen saham preferen. Kemudian bagaimana selisih harga beli dan nilai buku pada pembelian saham tambahan dari non afiliasi diperlakukan sebagai jawabannya yaitu sebagai diferensial yang dialokasikan, bukan sebagai laba atau rugi. Nah, dari kesemuanya berikut ringkasan dari poin-poin yang penting. Yang pertama, saham preferen anak perusahaan umumnya tidak memberi hak suara sehingga tidak menimbulkan pengendalian meski jumlahnya besar. Ekuitas anak perusahaan harus dipisah menjadi hak pemegang saham preferen dan hak pemegang saham biasa.
sebelum alokasi laba dan eliminasi kepemilikan dilakukan. Kemudian dividen preferen dikurangkan lebih dulu dari laba bersih anak perusahaan sebelum sisanya dibagi proporsional ke induk dan kepentingan non pengendali. Kemudian perubahan kepemilikan induk membeli atau menjual saham anak perusahaan atau anak perusahaan menerbitkan saham baru diperlakukan sebagai transaksi ekuitas entitas konsolidasi tanpa mengakui laba atau rugi. Kemudian selisih antara harga transaksi dan nilai buku dicatat sebagai diferensial, dialokasikan ke aset atau goodwill atau penyesuaian tambahan modal disetor, bukan sebagai laba rugi. Nah, ini ada daftar pustakannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.